Pancasila dan sahabat saya Tuton dimanapun kalian berada. Baik, pada saat ini saya atas nama Maria Oktaviana Ujung dengan NIM 0536766456 prodi S1 Manajemen asal Universitas Terbuka Kupang, Jogja, Manggarai Timur. Baik, pada saat ini saya mau mempresentasikan hasil kerja tugas satu saya dengan mata kuliah Pancasila yang temanya proses lahirnya Pancasila PPUPKI Piagam Jakarta PPKI. Baik, semoga materi yang saya bawakan saat ini dapat didengar lebih baik dan dipahami. Selamat mendengarkan. Proses lahirnya Pancasila. PPUPKI Piagam Jakarta dan PPKI Pancasila tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses perdebatan, perumusan, dan kompromi yang intens di antara pendiri bangsa. Proses terutama terjadi dalam 3 tahap kunci. Pertama, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedua, perumusan Piagam Jakarta, pengesahan akhir-akhir oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai PPKI. Jadi kita menjelaskan bagian pertama yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat dengan jumlah anggota 62 orang Indonesia, ditambah dengan Jepang tanpa suara. Tugas mempelajari dan menyelidik hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan untuk mendirikan Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI ini itu dibentuk pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas dasar negara. Baik, dalam sidang ini terdapat 3 tokoh utama dalam menyampaikan pidato yang sangat penting. Tokoh pertama kita bahas Muhammad Yamin, ini pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara secara lisan. Baik, yang pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, kelima, pri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, ia juga mengusulkan rumusan yang mirip dengan Pancasila yang sekarang ini. Yang kedua, kita membahas Profesor Dr. Suepomo. Ini dibentuk pada tanggal 31 Mei 1945. Profesor Dr. Suepomo juga dapat mengusulkan 5 prinsip dasar negara. Yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Gagasan banyak dipengaruhi oleh paham listrik atau negara sebagai kesatuan. Yang terakhir, Insinyur Soekarno. Ini pada tanggal 1 Juni 1945. Pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila untuk 5 dasar. Yang bunyi pertama, internalisme atau pri kemanusiaan, kedua, mufakat atau demokrasi, tiga, kesejahteraan sosial, keempat, ketuhanan dan berkebudayaan. Tanggal pidato ini dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila sampai sekarang.
Pembentukan panitia kecil atau yang disebut sebagai panitia 9 untuk merumuskan usulan-usulan dari sidang pertama, dan dibentuknya panitia 9 pada tanggal 2 Juni 1945. Baik, kita membahas yang kedua, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dirumuskan oleh panitia 9. Terdapat 6 tokoh. Yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Insinyur Muhammad Yamin, keempat MRAA Maramis, kelima Andi Kusno Tejo Prekejoso, keenam Kia Wasit Hasaim. Dengan bunyi piagam bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Tanggal disahkan atas Piagam Jakarta ini pada tanggal 22 Juni 1945, dan isi Piagam Jakarta pasca ini berisi preambul atau pembukaan. Itu dibentuk pada Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin penting rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta inilah yang menjadi inti dari perdebatan dan perubahan pada tahap selanjutnya. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini dikenal sebagai 7 kata, mencerminkan kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Baik, poin terakhir, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang untuk menggantikan BPUPKI, dan PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas PPKI pada saat itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memimpin pemerintah baru Indonesia. Peristiwa penting sebelum sidang PPKI setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi desakan dari tokoh dari Indonesia Timur seperti Monsignor Marmis dan Perwira Peta. Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa rumusan sila pertama Piagam Jakarta dapat memecah belah pemersatu bangsa karena tidak mewakili masyarakat non-muslim.
Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang inilah terjadi perubahan historis yang sangat penting, itu perubahan pada sila pertama atas usul Dr. Andus Muhammad Hatta dan setelah melakukan konsultasi dengan tokoh-tokoh Islam seperti Kia Wasitas Sasim, Ki Bagus, Adi Kusumo, dan lain-lain. Dengan kalimat, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dinyatakan telah dihapus. Rumusan inilah yang kemudian disahkan dan tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang di dalamnya pembukaan termuat rumusan final Pancasila. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden sementara. Baik, yang saya hormati Dr. Kuliah Pancasila dan sahabat-sahabat tuton, pada kesempatan ini materi saya telah selesai, dan semoga materi yang saya bawakan dapat didengar lebih baik dan dipahami dengan baik. Terima kasih.